Halo guys, balik lagi di channel Jersey Alveni, Kamis Malam Misteri. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman kita, pendakian pertama kita di Gunung Cikuray. Mari simak ceritanya. Langsung aja. Ini tuh merupakan pendakian pertama kita, dan pendakian pertama kita itu langsung ke Gunung Cikuray. Dan kebetulan waktu itu Gunung Cikuray itu masih belum diresmikan untuk menjadi gunung pendakian, jadi masih ilegal ya. Tapi kita waktu itu belum tahu, soalnya kita nggak tahu ya, karena kurang pengetahuan, karena itu pertama juga kan. Jadi kita belum tahu. Awalnya itu kita beres wisuda, dan tahun 2016 ya? Ya, tahun 2016 awal, di bulan Februari, antara Februari Maret ya. Nah, lagi musim penghujan. Ya, lagi musim hujan juga. Ya kita kan nggak ada pikiran apa-apa ya. Jadi mau musim hujan mau musim kemarau itu dihajar aja, karena kita nggak tahu harus kayak gimana. Soalnya kebetulan waktu itu ada teman-teman yang ngajakannya, buat mendaki gunung gitu. Sebenarnya sih sebelumnya belum pernah kebayang mau mendaki gunung itu. Cuma pas ada yang ngajak, ya ayolah kita pergi. Waktu itu kalau nggak salah hari Kamis kan. Hari Kamis. Nah, kita rencananya itu pergi mau subuh, setelah azan subuh. Kita pergi setelah azan subuhnya. Tapi di jalan sempat ada kendala karena motor dari salah satu anggota kita atau teman-teman kita itu mogok di jalan karena turun mesin sih, sempat turun mesin, tapi belum ya businya. Cuma ya itu cukup menelan waktu yang agak lama juga ya. Sampai jam 9 kan, 9 baru jalan lagi, itu baru nyampe Nagrek jam 9. Nagrek pas. Nagrek. Kebetulan kita berangkat dari arah Bandung. Cicahem Bandung, baru nyampe Nagrek udah mogok sampai jam 9 guys. Jadi cukup memakan waktu yang lama. Terus udah gitu sempat kesasar juga karena kita nggak tahu jalannya. Nggak tahu jalannya kemana, yang harusnya itu jalan Cilawu ini jalan ke Pasir Limus. Guys, kalau kalian tahu Pasir Limus itu jalannya, kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, di tahun 2016an itu masuknya ke jalur Papandayan. Jalur Papandayan. Tapi kita salah jalan kan. Sebenarnya nggak salah sih, cuma emang itu tuh bukan jalur untuk pendakian. Jadi itu tuh khusus jalur untuk petani-petani yang lagi berkebun gitu. Terus yang lagi panen, dan di situ guys jalannya itu emang nggak bisa dilewatin sama motor biasa ya. Kalau motor modif gitu yang biasa ngangkutin sayuran kayak gitu, itu masih bisa. Dan di situ itu jalannya batu-batu kerikil dan nanjak banget. Dan di situ juga kan motornya turun mesin sampai keluar asap knalpotnya. Dan akhirnya yang dibonceng itu naik ke kolbak. Ikut mobil kolbak yang biasa ngangkut sayuran. Nah setelah itu nyampailah kita di perkampungan kayak gitu ya, dan ada bapak-bapak di situ sempat mintain uang ya. Mintain uang 5.000. Cuma katanya itu nanti di pos aja, karena di pos itu nggak ada yang jaga gitu, emang bukan pos pendaftaran. Karena dari sana, nggak jauh dari sana ada lagi pos pendaftaran. Nah itu yang pos beneran kan, pendaftaran. Setelah ya kita bayar aja lah, daripada itu lama juga kan? Iya, di situ juga agak lama sih, karena jalannya jelek. Jauh. Terus kan emang lagi musim hujan, jadi banyak lumpur-lumpur, jadi menghambat ke kita perjalanan kita kan, karena motornya nggak khusus buat ke jalan yang kayak gitu.
setelah itu nyampailah kita ke pos pendaftaran dan daftar lagi guys di situ. Jadi kita bayar 2 kali ya, 2 kali. Dan di situ kita daftar. Setelah daftar itu tuh udah sore ya, kita nyampe tuh udah sore ya, sekitar 2:30 ya, 2:30. Lanjut lagi, siap-siap. oh makan dulu, kita makan dulu. Oh, makan di sebelum jalan masuk ke Pasir Limos ya. perkampungan. Oh iya, itu di situ ada warung, kita makan dulu. Karena udah siang juga kan, di luar rencana lah, karena rencananya itu nyampe ke Cikuray itu masih pagi, jadi kita ngedakinya masih pagi. Tapi ternyata meleset guys, kita nyampe itu Nyampe Pemancar itu jam 3, jam 3. setengah 3 lah, jam 3 kurang, karena kita persiapan dulu ngambil air, karena kita pikir kan di atas itu nggak ada lagi mata air. Nah setelah itu sampai jam 3 kita baru naik. Udah mendung, udah mendung keadaannya. Dan kita naiklah. Di situ sih masih bagus ya pemandangannya. Pohon teh. Ya, Kebun teh. Kebun teh. Ya masih indah sampai menuju pos 1. Di situ ternyata masih ada warung yang jualan gitu ya. Di situ juga masih ada mata air ya buat kalian yang mau mendaki ke Gunung Cikuray. Jadi nggak usah dari Pemancar juga udah ada air di pos 1. Cuma nggak tahu kalau sekarang ya, kita belum kesana lagi. Tapi kalau untuk tahun 2016 kayak gitu, pos 1 itu masih ada air. Jadi kalian bisa ngambil airnya di sana, irit-irit tenaga lah ya. Udah gitu, kita itu berangkat mendaki itu 10 orang ya. 10 orang. Ceweknya 3, cowoknya 7. Nah udah gitu, dari pos 1 mungkin kita istirahat sebentar, dan hujan pun mulai turun. Tapi nggak gede ya, cuma nggak pakai jas hujan ya, gerimis. Dan kita nggak pakai jas hujan, kita itu bawa. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Nah dibagi 2 kelompok ya, dibagi 2 kelompok. Yang pertama dan yang kedua itu depan dan belakang. Yang pertama itu sekitar 5 orang ya, 5 orang. Jadi 5 orang. Dan kebetulan saya bagian depan. Ya, bagian depan sama kamu. Bagian depan. Dari pos 1 kita menuju ke pos 2 itu dimulailah perjalanannya, emang benar-benar real gunung dan hutan. Ya karena pengalaman kita yang baru pertama, jadi kaget ya, oh ternyata seperti ini. Karena sebelumnya kita itu salahnya nggak ada bayangan juga ya, mendaki gunung itu kayak gitu. Terus kita juga nggak searching dulu, nggak cari tahu dulu, karena ya langsung aja lah modal nekat. Udah pakai celana jeans. Iya, pakai celana jeans, kurang persiapan. Pokoknya kurang persiapan dalam segala hal apapun. Dalam pakaian, persiapan, makanan, semuanya kurang persiapan. Dan kita ngedaki dari pos 1 ke pos 2. Lama ya? Iya. Lama. Itu tuh hampir nggak ketemu kan pos 2-nya. Pos 2-nya. Karena emang katanya lumayan jauh dari pos 1 ke pos 2. Nah itu tuh udah keadaan gelap, agak gelap. Sekitar jam 4-an lah, jam 4-an kita masih di perjalanan. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu hujan agak gede. Iya kan, hujan agak gede, cuman karena ketutup daun-daun jadi nggak begitu kerasa. Sambil sama keringat juga. Iya, panas jadi nggak kerasa. Nah pas istirahat barulah kerasa. Baru kita pakai jas hujan kan, pakai jas hujan, dan ternyata itu tuh basah. Ya kan, cuma karena nggak kerasa, jadi ya udahlah, karena naik kan kita keringetan gitu, rasanya gerah. Cuma kalau pas istirahat aja dingin. Udah gitu kita nyari pos 2 itu nggak ketemu sih sebenarnya, cuma nggak tahu kelewat ya, karena kan kita nggak nemuin tulisannya. Dan lama banget guys, dari pos 1 kita ke pos 2 itu mungkin karena pemula juga, jalannya entah karena jalannya yang salah atau gimana gitu, yang pasti kita itu nggak nemu, pasan muter-muter aja gitu kan jalannya
sampai 6 jam jam 6 ya maghrib. maghrib. Karena kalau di Cikuray itu azan maghrib masih kedengaran sampai pos 2. Nah udah mau diriin tenda sih, udah Ya. buka-buka, udah mau dipasang, cuman datang bapak-bapak bertiga kalau nggak salah bilang disaranin jangan ngecamp iya. di situ, soalnya banyak babi hutan kalau di situ. Iya. Jadi si tendanya dibuka lagi, Ya dibuka lagi, langsung kita berkemas lagi, naik lagi karena waktu itu sempet kita itu ya mikirnya kan udah hujan gitu, kita lelah lah ya, mending diam di jadi pos mending, 2 gitu. ya mending di pos 2. Tadinya. Tapi ternyata nggak boleh guys, karena di situ itu lintasan Babi hutan. jadi rawan lah gitu, nanti takutnya kan tenda kita diacak-acak atau gimana. Kita lanjutlah mendaki dan hujan pun makin deras ya. Makin deras. Dan jalur dari pos 2 sampai pos 3 itu lumayan banget kan. Mendakinya tuh jalannya tuh gini terus, jadi landainya tuh kita nemu landai itu jarang-jarang kan. Iya. Dan kalaupun landai itu cuma ruangannya Sedikit. luasnya tuh cuma sedikit, nggak luas gitu. Kita tuh duduk di akar pohon, Ya, kalau Cikuray ada akar pohon. nah itu juga menjadi kendala. Mungkin Hmm. karena kita lama, sepatu kita juga bukan sepatu hiking guys, tapi sepatu yang biasa dipakai sehari-hari. Kebayangkan licinnya Lokmat. kayak gimana, kebayangkan licinnya Berat. kayak gimana ya. Licin. Udah berat, si tanah-tanah itu kan Iya, nempel di sepatu. Mungkin itu juga jadi faktor lama. Makanya kalian guys kalau mau ngedaki gunung itu persiapannya harus benar-benar matang, kayak kita. Nah setelah dari itu gelap lah kan, gelap. lumayan juga kan dari pos 2 ke pos 3 itu jaraknya jauh banget. Jauh banget. Udah jalannya itu nanjak terus, lutut ketemu dada tuh benar-benar Iya, kan, iya. lutut ketemu dada. Udah gitu mana hujan gede, aduh di situ tuh udah mulai ada kerasa, mungkin karena kita kelelahan juga kan. Dari kita dibagi regu antara Yang di depan 6 kalau nggak salah, 6. depan sama belakang. Cewek 3, cowok 3, di belakang 4 cowok. Yang mungkin lupa juga sih. Udah gitu kita tuh kan sering saut-sautan ya, Iya. untuk memastikan aman gitu. Apakah aman yang di belakang atau di depan, ya kita saling saut-saut. Tapi ngerasanya tuh Ada yang kayak lebih. ada yang lebih gitu. Kayak lebih. Kok ada yang lebih gitu, kok ada yang ngikutin gitu. Hmm. Tapi wujudnya nggak pasti. Di situ mulai Gak enak. misterinya terjadi tuh. Kok ada yang ngikutin gitu, tapi pas dilihat nggak ada gitu. Apa nggak tahu halusinasi kita atau emang benar begitu, kita juga nggak tahu ya. Terus kalau misalkan kita tuh lirik kanan kiri tuh perasaan ada yang orang, liatin. ada yang liatin, padahal kiri kanan tuh kan cukup terjal ya, kayak jurang gitu, cuma kehalangin pohon-pohon. Tapi ya udahlah, kita pikirnya mungkin karena kita halusinasi. Pertamanya sih kita masing-masing tuh ngerasain sendiri aja gitu, nggak diceritain. Jadi ya udahlah, ngerasain sendiri dan nggak diceritain, lanjut jalan terus. Nah setelah kita tuh itu masih ngerasa ada yang ngikutin kan. Sepanjang jalan kan, sepanjang jalan sampai pos 3 itu perasaan ada yang ngikutin, perasaan orang kita tuh lebih gitu. Kita juga sering ngitung sih ya, emang lebih gitu, tapi wujudnya nggak jelas gitu. 11 yakin 11, padahal cuma 10 gitu. Pas setelahnya kan dihitung 10 orang. Nah itu masih ngerasain kayak gitu. Terus misteri selanjutnya terjadi lagi guys. Yang pertama sih kayak ada yang sujud ya di beres naik
di atas tanjakan. tanjakan. Sambil bawa senter Ya, itu nyorot-nyorot kita guys. Itu jelas banget soalnya cahayanya kan. kayak sujud, kayak orang sujud lagi sujud. Iya, ruku, Ruku. ruku. Kayak orang ruku gitu, bungkuk gitu. Iya. Lihat-lihat, ya nyorot-nyorot kita. Kita pikir kan ada orang tuh. Hmm. Seneng lah kita. Wah, ada orang nih yang mau yang ngedaki juga. Tapi pas kita samperin, nggak ada orangnya. Nggak ada. Nggak ada orangnya. Loh, kok kemana? Tapi nggak ada yang berani ngomong. Ya, kita pendem aja sendiri. Cuma sempat juga ada yang ngomong. Tadi perasaan ada Orang orang. deh jelema. Ya, ada orang. Itu artinya ada orang. Cuma kan kita dengan bahasa Sunda ya. Ya, ayah jelema, ya jelema. Ada orang. Padahal pas udah kita ke atas nggak ada orangnya. Tapi kita masih mikirnya itu tuh ya mungkin Capek orang kita capek Nggak. atau gimana Ya. sih? atau mungkin ya orangnya udah ke atas, Udah ke lagi, atas lagi. gitu. Tapi itu jaraknya nggak terlalu jauh kan. Masa secepat itu dan jarak pandang kita ke atas juga seenggaknya senternya itu pasti masih Kelihatan. kelihatan. Ini udah nggak ada guys. Jadi ngilang aja gitu. Tapi kita masih logis aja. Ya mungkin orangnya udah cepet kali lari atau gimana gitu. Dengan keadaan nanjak kayak gitu mungkin ya orangnya udah jago kan, udah pro pendaki. Nah udah gitu kita jalan lagi ke atas dan kita tuh sempet ngeliat ada tenda warna Tenda. orange, ya kan? Malah seneng banget. Ya ada teman, Soalnya kan, ada landai berarti kan kita ada landai. Mau ngecamp di situ. mau ikut ngecamp biar nggak terlalu sepi. Itu jelas banget kan? Tendanya Jelas itu banget warna orange. Jelas warna banget. orange. Dan sempet juga ada yang bilang ada tenda. Tenda di Tenda. depan. Ada tenda guys di depan. Soalnya kita tuh selalu kalau misalkan yang paling depan kalau udah ada kelihatan ada yang landai itu pasti kan kita Pasti. manggil. Soalnya kan kita lagi nyari yang landai juga Iya. buat ngecamp. Biar nggak Udah memutuskan lemes harapan juga kan yang di belakang kayak gini. Nah udah gitu ada yang landai nih. Pas kita ke atas ternyata nggak ada, tanyakan semua dan si tendanya itu hilang. Nggak ada nggak ada tenda. Dan kita cari-cari yang warna orange itu apa, kali aja kita salah lihat kan, ataukah misalkan Daun. gitu kan. Kayak tenda. Kayak tenda bentuknya, tapi nggak ada guys, nggak ada. Masing-masing dari kita tuh ngelihat gitu, Lihat ngeliatin rombongan yang di depan. ya rombongan yang di depan. Kalau yang di belakang sih nggak tahu. Nah ya rombongan yang di depan tuh saling lihat, kok nggak ada gitu sih tenda orange-nya itu. Malahan jalannya itu masih nanjak, nggak ada yang landai kan. Iya. Malahan kenapa gitu, kok kayak gini gitu. Apa kita karena kelelahan gitu, kondisi juga kan hujan makin gede. Apa gitu kan. Itu sempat jadi tanda tanya. Nah di situ semakin takut kan. Tapi nggak berani bilang. Iya ke karena takut teman-teman. yang lain ikut panik, nanti keadaan makin chaos kan. Gak mau juga. Yaudah pendem aja, pendem masing-masing, pendem. Setelah itu kita naik Nyampe pos nyampe 3. pos 3. Dan itu pun di pos 3 tuh gak ada yang benar-benar landai rata gitu. Kita pun ngediriin tenda tuh masih yang ada turunan kayak gitu. Jadi kita diriin tenda itu di bawah pohon Iya, di gede. bawah pohon gede. Ada akar-akarnya. Nanti ada fotonya. Kita sisipin. Dan akarnya itu kita jadiin bantal kan. Jadiin bantal di akar-akar itu. Sebenarnya sih nggak nyaman juga, tapi gimana lagi ya. Gak tahu karena tendanya gede sih. Iya. Tenda Karena pramuka. kita juga bawa tendanya nggak kira-kira kan, tenda pramuka, karena itu kurang persiapan guys. Itu salah banget, jangan ditiru. Jadi kalian kalau misalnya mau mendaki, pokoknya persiapannya tuh harus matang. Iya. Dari mulai doanya, dari mulai persiapan makanan semuanya itu harus pokoknya prepare dengan benar-benar, karena resikonya itu gede banget. Beruntung aja kita nggak mengalami yang parah ya. Iya. Nah setelah itu nemu itu tuh serasa aduh seneng banget. Padahal baru pos 3. Nyampe pos 3 itu kita sekitar jam 8:30. 8:30-an karena udah malam. Karena emang lama ya. Iya Lama banget pendakiannya. Kita jalan juga lama banget karena kan licin. Kalau kita tuh ngedaki itu di akar-akar,
licin, jadi Baru makanya pertama juga. hati-hati. Batu-batu gede, baru pertama juga, kita nggak tahu kondisinya kayak gimana juga. isi Makanya, kita jelek. Ya, karena kan pertama nggak tahu juga, kurang persiapan stamina-nya dan apa-apanya Bu. Nah, setelah itu kita semua tuh kedinginan. Kedinginan, malah sampai debat dulu. Iya, pas ngediriin tenda kan itu. Hmm. Pas kita keluarin tenda udah sampai gemeter-gemeter kan, semuanya gemeter. Ini tuh tangan tuh udah masukin tenda udah nggak bisa, susah. Iya, udah gini semuanya guys, kebayang kan? Nah, Aduh, itu para cowok, kalau cewek kan diem kan? diam. 3 orang tuh diem nungguin tendanya jadi, dan kita pun kedinginan yang para cewek. Cowoknya juga pasangin tenda sampai kayak gini, sampai terjadilah perdebatan yang agak ini ya, agak keras sih di situ sebenarnya. Aduh, mungkin udah karena pada kelelahan, jadi terus panik, jadilah perdebatan, terus hampir ribut juga kan. Antara mau diriin tenda di situ atau kita balik lagi. Tapi kan kalau dipikirin, kalau misalnya mau balik lagi, kenapa nggak dari tadi ya? Kita juga udah nanggung di pos 3, makanya setelah berembuk kesepakatan bersama, akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di situ, pos 3. Udahlah, wallahu alam kan, bismillah aja gitu kan, mudah-mudahan gitu nggak ada apa-apa. Berdoa, kita berdoa bareng-bareng, dan mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tenda pun jadi. Nah, pertama kan masuk nih, yang cowok-cowok belum pada masuk. Lihatnya kan yang cewek-cewek pada ganti dulu baju. Ya pas masuk ke dalam, masukin tas, buka tas, wow, semua baju aku basah semua. Karena kurang persiapan, lagi-lagi kurang persiapan. Dipikir kan mungkin carrier itu, dan itu tuh bukan carrier yang bagus guys, carrier yang dari penyewaan, tau lah ya, sekedar dari penyewaan itu. Kapasitasnya kayak gimana, kualitasnya juga kayak gimana, sakit, kan ya, sakit juga ke pundak, terus nggak tahan air juga, kita kan nggak tahu ya bakal kayak gitu. Dan ya udahlah, nggak ada persiapan banget. Mana baju yang dipakai basah, baju yang di tas juga basah, dan salahnya itu khususnya saya tuh perbekalannya tuh jaket terlalu banyak, jadi memakan tempat yang banyak, dan kan kalau jaket itu kalau kebasahan ngerembes banget kan, semuanya jadi basah. Aduh, bingung banget kan di situ, mana pakaian yang dipakai basah. Kamu juga basah kan? Basah juga, tapi ada yang kering. Iya, kalau aku pinjem ke Ajeng itu sebenarnya baru kenal di situ sih, cuma udah baik banget dia, karena tetangga kamu kan. Udah baik banget, pinjemin baju kering, akhirnya mau pakai baju kering, dan ya udahlah, alhamdulillah gitu, dapat baju kering. Pada akhirnya semuanya masuk kan. Kita masak dulu buat makan, minum air hangat, dan di sana keadaannya dingin banget guys, dingin banget. Angin gede. Ya, angin juga gede banget. Aku pikir itu badai atau takutnya kan longsor, nggak bisa tidur tuh. Nah, udah mulai mau pada tidur kan, udah beres masak, minum kopi. Itu sekitar jam 10-11 kan. Iya, itu sekitar jam 10 ya, jam 11 lah. Kita nggak terlalu merhatiin waktu sih ya. Yang penting pengennya cepet aja gitu, cepet ke pagi. Nah udah gitu, kita kan prepare tuh mau tidur, sleeping bag aku juga basah, nggak bisa dipakai. Dan untungnya ada yang mau ngasihin, dan dia rela pakai sarung. Siapa sih ya? Si Oko ya. Oko kalau nggak salah. Nah udah gitu, pada tidur lah yang lain. Kalau aku sih nggak bisa tidur. Si Ardi ya tidur duluan. Tidur duluan ya, balik. Karena dia itu karakternya kalau udah kelelahan bisa langsung tidur dimanapun ya. Kalau aku sih nggak bisa, karena udah ngedenger angin gede, takutnya ada badai atau longsor. Karena aku itu tipikal orangnya yang hati-hati banget gitu, yang mikirnya tuh suka rada berlebihan gitu, takut ini lah, takut itu.
Jadi antisipasinya ya nggak bisa tidur gitu. Yang dipaksain juga nggak bisa tidur. Dan jam 10:30 kalau nggak salah pengen buang air kecil. Iya, keluar. Itu setelah kita agak tenang dengan tragedi tadi di perjalanan, dan ternyata guys masih berlanjut sampai kita di kemah pun, di tenda pun kita masih digangguin ya. Iya. Pertamanya tuh ya itu 10:30 Mau keluar. aku tuh mau buang air ya, buang air Buang air. tapi gak jadi. Baru sampai pintu Udah mau bukain pintu. sleting Udah. tenda. Iya, karena Keluar. jadi gini guys, tenda kita itu si pintunya nggak bisa disletingin full Iya. karena udah ya keadaannya udah nggak memadai. Cuman di luarnya itu udah ada yang kayak jaring gitu kan Iya. pintunya. Jadi itu aja yang ditutup, yang dalamnya setengah. Jadi kan otomatis keluar itu kelihatan. Kelihatan. Dari situ baru mau keluar, baru mau nyampe pintu tenda, itu udah ada yang ketawa. Ngeri banget. Ya itu cekikikan, dan aku baru denger seseorang gitu, orang nggak tahu orang atau hewan, ketawanya tuh sebegitu kerasnya, sebegitu kayak puas gitu, apa gitu, kayak di perasaan pokoknya merinding. Iya. nggak bisa, udah nggak bisa. Aku pikir nggak bisa keluar karena Nggak jelas jadi ya? nggak jadi. Nggak jadi. Karena jelas banget guys, nggak jadi. Jadinya ke dalam lagi kan, Dalam lagi. mengurungkan niat untuk aduh nggak jadilah. Udah gitu, itu tuh belum berhenti. Belum. Si Belum Ardi berhenti. ngorok. Ardi sempat tidurnya itu Ngoroknya keras ngedengkur, banget. dan keras banget. Setelah ketawa itu aja belum beres, dan Ardi ngedengkur itu ada yang ngikutin dari luar mungkin, tapi itu kan bisa babi hutan Bisa kan ya. begitu. Cuma Jadi double suara ngoroknya double. iya, suara Si orangnya Ardi itu di double, dalam, di luar satu. kayak saut-sautan Iya. kan ya. Tapi kalau misalkan babi hutan, aku tuh sempat mikirin babi hutan itu pasti ada suara Jalan. jalannya. Nah, Atau mungkin karena lagi hujan terus Jadi kedengeran. nggak kedengeran suara jalannya, Iya. tapi kok ngoroknya kedengeran. Itu segimana deketnya kan berarti jalannya juga harus kedengeran kan, suara jalan. Nah, aduh makin panik nih. Yang lain nggak tahu lah ya, mungkin udah pada tidur kan. Makin panik, nggak bisa tidur. Ini jantung tuh udah duk. Pokoknya udah aduh ya ampun, nggak pernah ngerasain setakut itu guys. Terakhir tuh masih kecil, pas masih kecil. Itu udah terakhir kali ngerasain kayak gitu, dan terjadi lagi. Tapi nggak berani cerita di situ ya? Nggak berani, soalnya kan takut. Iya. Orang juga pada panik. Hmm. Udahlah, telan sendiri aja gitu. Dan ternyata kan kamu juga dengar Iya. pas sudah kita cerita. Nah, udah gitu, itu masih berlanjut tuh. Agak ngilang tuh sedikit, yang ketawa udah ngilang. Yang ngorok juga udah agak ngilang kan. Nah, udah gitu, perasaan waktu tuh guys, dari jam setengah 11 sampai jam nunggu pagi itu jam 1 sampai jam 1 lama banget karena kita mungkin udah ketakutan. Nggak Tambah nyaman di udah situ. kelelahan, nggak nyaman di situ, dan ya keadaan hutan kayak gimana gitu kan. Di dalam hutan satu tenda, nggak ada lagi yang lain. Iya kan, jadi gimana gitu kan perasaannya. Aduh udah nggak karuan aja, pengen cepet pagi, tapi perasaan lama banget kan. Nah udah gitu pas sekitar 12:30 ya, itu masih belum bisa tidur loh. Ada hujan udah mulai reda. Iya. Di situ kan. Nah kita kan tadi udah kita ceritain juga, kemah kita tuh kan di bawah pohon tuh guys. Jadi Pohon gede. Di pohon, pohon. kita di sini. Tenda kita di sini. Pohon itu gede banget. Nah di atas pohon itu ada yang lemparin tenda kita. Kita pikir kan Iya. ranting yang jatuh, atau enggak apa, daun kering yang jatuh gitu kan. tapi suaranya Tapi tuk. tuk Tuk, kayak hujan es. Iya. Ya Iya, kan? Kayak hujan es. Dan gak lama di situ itu belum hilang suara kayak hujan es itu.
Itu ketawa mah lagi. hampir lama sih itu. Iya, ketawa lagi kan, Hmm. kayak yang ngetawain gitu kan. Aduh, itu apa? Jelas banget Itu jelas banget kan di atas kita. Ya, Jelas banget. Tapi emang beda dari ketawa yang sebelumnya. sebelumnya. Ketawanya beda kan, bisa ngebedain tuh karena emang beda aja gitu suaranya. Yang satu itu lebih ke apa ya, kerasnya tuh keras nusuk gitu ke telinga. Kalau yang ini tuh agak ngebas sedikit. Cuma ya masih suara cewek, ketawa lagi sampai sambil ada suara kayak hujan es gitu, ada yang jatuh ke tenda kita, tapi nggak hujan gitu kan, Udah beres keadaan nggak hujan. udah beres hujan. Setelah itu aduh tambah deg-degan, ini apa gitu, suara ketawa juga apa hewan gitu kan. Kan katanya ada juga kan sejenis monyet itu ketawanya kayak gitu. Iya. Cuman pas dibedain tuh emang beda setelahnya ya, dibedain setelah emang beda karena kan inget banget ketawanya tuh kayak gimana, yang dibedain sama searching ketawa monyet itu beda gitu. Di situ tuh deg-degan banget, tapi di situ kan kita belum cari tahu juga ya, jadi mikirnya masih mungkin suara apa, suara binatang. Jadi masing-masing semua nggak pada cerita Ya. di situ. Nah itu tuh nggak terlalu ini sih, karena kita tuh kayak ngobatin diri sendiri gitu. Udahlah, itu mungkin halusinasi. Udahlah, itu mungkin suara hewan kayak gitu. Cuma Terus semakin jelas kan di suaranya. tenda itu kan kebanyakan orang yang nggak percaya sama hal yang kayak gitu. Iya, karena di tenda teman-teman kita tuh kebanyakan tuh orangnya pada logis gitu, jadi nggak percaya dengan hal-hal yang mistis. Kayak gitu. Untungnya sih ada untungnya juga kayak gitu. Cuman kan jadi kalau semua tenang takut gitu. kan Ya panik. panik. Jadi panik nanti jadi chaos. Nah setelah yang kayak hujan es itu kan aku tuh sempet lihat, karena yang tadi guys pintu tenda tuh kebuka setengah dan yang luarnya kita keadaan di bawah ya tidur, jadi jadi keluar. kelihatan banget keluar. Dan di situ aku tuh sempet melihat jelas banget, dan mungkin atau ya pikiranku sih ya halusinasi lagi, tapi itu tuh yakin banget loh, jelas banget. Jadi melihat keluar posisi tidur tuh jadi kelihatan keluar gitu. Kebetulan ada sesosok makhluk itu gede banget dan hitam, padahal di situ gelap, tapi hitamnya itu lebih dari gelapnya. Lebih dominan. Iya, lebih dominan si hitam itu tuh, dan kelihatan gelap tapi kelihatan gitu. Berbentuk ada bulu-bulu kayak gitu, sekujur tubuhnya itu bulu-bulu gitu. Monyet tapi kok gede banget gitu. Gedenya tuh ya gede banget pokoknya. Matanya merah bersinar gitu, merah banget. Nah itu sebenarnya sih sebelumnya aku pernah lihat sosok kayak gitu waktu aku kecil. Dan itu muncul lagi di gunung itu. Aku jadi mikir, apa itu yang waktu kecil gitu ngikutin gitu, atau mungkin sosok lain yang emang mirip gitu kan. Ada katanya sih itu apa sih namanya, genderuwo, cuma nggak tahu pasti. Ceritain dulu yang cerita si itunya, yang mana, yang waktu kecil. oh iya, jadi gini guys, sempet dulu itu singkat cerita ya, aku waktu kecil sebelum sekolah SD itu sekitar 4 tahun, karena aku SD itu 5 tahun. 4 tahunan itu tuh melekat banget karena aku punya trauma akan hal itu. Jadi pas 4 tahun itu ke dapur, bahkan kalau rumah zaman dulu tuh ada kayak bolong di atas tuh, para kalau kata bahasa Sunda ya, kata orang Sunda itu tuh para namanya. Cuma kalau nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia ya, pokoknya ada bolong aja di atap buat sirkulasi ke atas kan, biar ada cahaya. Nah di situ itu keluar, nah sosok tadi guys yang aku lihat di Gunung Cikuray di luar tenda, sosoknya persis banget kayak gitu, cuma
Kalau pas aku kecil sampai sekarang pun masih kebayang sosoknya tuh jelas banget, hitam, gede, matanya merah, bulu semua, ada taringnya. Ada taringnya nih, jelas banget. Itu tuh jelas banget, merinding beneran, jelas banget. Dan sempat mau ngambil aku. Jadi itu tuh sosoknya tuh besar, kakinya tuh jadi cuma nyantel doang gitu. Nyantel doang di si atapnya. Padahal kan kalau misalnya secara logis tuh itu gede. Mana mungkin bisa nyantel di situ, kan pasti si atapnya juga roboh kan. Tapi ini enggak. Si bulunya pun nggak ikut ke bawah. Kalau rambut kita nih ya, kalau misalnya kita si kepalanya ke bawah, otomatis rambut juga nguntai ke bawah dong. Ini enggak. Jadi tetap aja di situ. Si bulunya tuh tetap di situ, tapi bulu semua. Nggak ikut ke bawah atau gimana, tetap aja bentuknya kayak gitu. Dan itu tuh sempat mau ngambil. Udah kayak gini waktu kecil. Udah mau ngambil. Udah mau ngambil. Keadaan kayak gitu, kayak gelayun gitu. Udah mau ngambil, cuma keburu teriak, lari. Kan sempat shock juga. Karena shock, mamah tuh ngedatengin bapak-bapak, takutnya culik katanya, karena mamah juga kan nggak terlalu percaya sama yang mistis gitu. Papa sih yang nggak terlalu mistis gitu, kan nggak percaya mistis. Kalau mamah sih percaya. Papa langsung lah naik ke atas atap sama tetangga-tetangga. Takut culik ya? Ya, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Jejaknya pun nggak ada. Kan debu semua kan, bayang lah atapnya gimana, nggak ada jejaknya. Ditelusuri siangnya pun untuk meyakinin mereka ke atas lagi, nggak ada apa-apa, jadi fix. Dan mamah sempet nanya ke yang orang pintar kayak gitu, emang itu tuh katanya emang mau ngambil orang bisa kayaknya, orang bisa. Bisa. Karena kan kalau di zaman dulu tuh disebutnya orang pintar. Nah itu tuh emang ngikutin dan pengen ngambil gitu. Pengen ngambil, cuma ya karena enggak ini kan. Nah itu tuh sama persis sama yang di Gunung Cikuray. Entah itu tuh sama atau enggak, cuma yang jelas bentuknya, sosoknya itu sama persis kayak gitu. Nah udah dari situ nggak hilang lah, entah kemana, tiba-tiba ngilang. Udah deg-degan banget. Akhirnya ada pendaki, kan ada suara berapa langkah lah gitu, yang lagi ngedaki itu banyak banget, sekitar jam 2 banyak banget tuh yang mendaki kan. Semangat ada kata-kata gitu kan, kita yakin berarti oh itu pendaki gitu, itu pendaki, tapi masih ngedaki gitu ke atas. Tapi akhirnya ngerasa aman di situ, baru bisa tidur ya kan. Terus nggak ada gangguan kalau di situ, udah nggak ada gangguan lagi. Mungkin nggak tahu kalau gangguan karena kitanya tidur. Jadi nggak kerasa, kita tidur, udah tidur, kita kesiangan karena mungkin kelelahan juga kan. Jam 7 makan dulu sarapan, dan kita juga sih sempat ngobrol-ngobrol mau diterusin ke puncak atau enggak, atau mau turun lagi kan. Tapi udah tanggung, sayang juga, jadi kita mutusin mau ke puncak. Dan akhirnya kita ke puncak itu udah kesiangan kan. Kita ke puncak jam 9-an. Dan itu tuh udah kita nggak dapat pemandangan yang bagus guys. Padahal Cikuray itu terkenal dengan pemandangannya yang bagus banget. Tapi sayangnya kita nggak nemu pemandangan yang bagus. Nah kita tuh ke puncak jam 9 mendaki. Terus kita sempat diem dulu di pos 6 ya? Di pos 6 yang ada tenda biru itu kan? Iya, tenda biru. Dan ternyata itu tuh guys tempat hilangnya seorang pendaki cewek. Yang hilang karena katanya sakit ya, nunggu temennya yang ke bawah air. Iya, yang tunggu temennya ngambil air ke bawah, dia ditinggal sendiri dan hilang pas temennya balik lagi. Kalian bisa cari juga ceritanya, itu udah terkenal banget, ada di Google juga kan. Kita juga sempat searching. Nah itu tuh ada tenda kecil banget kayak terpal gitu, warna biru. Sempat aneh juga sih, itu apa ya? Kayaknya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih, soalnya ya
kalaupun untuk tidur atau istirahat itu kecil Nggak banget, muat. nggak muat dan pendek gitu. Atau mungkin tanaman nggak boleh kehujanan gitu, mungkin juga ya. Iya. Atau Kayaknya mungkin buat apa itu? mungkin barang atau Buat petugas petugas ranger. buat ranger. Terus udah kita istirahat sebentar di pos 6, kita menuju pos bayangan Iya. dan kita kehabisan air guys. Dan kalau untuk para cowok-cowok bukan kehabisan rokok sih, kehabisan rokok karena rokoknya ditinggal di tenda. Di tenda. Untungnya ada orang baik kan yang Yang ngasih. jam 2 malam naik itu. Ya yang jam 2 itu. Kita cerita-cerita dulu bentar kan, dia ngasih air, baik banget lah pokoknya orangnya. Dan nyampe lah puncak. Kita juga di situ ketemu orang yang baik banget, yang mau moto-motoin kita itu, dan akhirnya foto bareng juga sama dia. Jahe seru lah pokoknya di atas tuh. Jadi kejadian malam-malam itu tuh udah Lupa. karena kita meskipun kita nggak dapet pemandangan yang cepat sih, cuma Iya, sebentar banget karena kabut keburu turun kan, Iya. udah gelap banget. Dan kita pun di puncak cuma sekitar 15 menit kali. Iya, sebentar. Ya, sebentar banget. Hmm. Udah gitu kita langsung turun lagi. Nah, turun lagi itu dimulai lagi. Pas turun tuh kan kabut tuh mulai turun Iya. juga kan, udah gelap banget. Jadi jarak pandang Padahal masih siang itu Iya. jarak pandang dekat. kita tuh turun tuh jam 12-an ya. Iya. Jam 12-an dari puncak tuh. Itu tuh udah gelap banget Udah guys. gelap. Jadi jarak pandang kita tuh cuma sekitar 1 sampai 2 meter aja. Jadi sisanya nggak kelihatan. Dan buat aku gitu, karena pemula, jadi jalurnya tuh emang nggak jelas gitu, nggak ada Iya. petunjuk, kurang petunjuk waktu itu. Cuma nggak tahu kalau sekarang ya. Itu tuh jadi kita tuh harus teriak-teriakan biar ketemu jalannya di mana. Untung nggak nyasar juga kan. Udahlah kita turun cepet-cepet karena ngejar kabut juga Iya. kan. Kita tuh kejar-kejaran sama kabut. Udah turun aman lah, tapi di kabut itu juga aku tuh ngerasa kayak ada ngikutin lagi. Di pinggir-pinggir tuh kayak ada orang-orang loh, tapi padahal nggak ada. Nah udah kayak gitu, udahlah halusinasi mungkin karena kabut juga kan, jadi pandangan tuh nggak jelas juga kan. Mungkin aja pohon-pohon cuma kelihatannya kayak orang. Ketemu monyet juga. Ya, Yang kita gede. ketemu monyet juga, kayak katanya sih itu tuh Rajanya. rajanya. Raja. Dia tuh sempet ngitarin kita ya. Iya. Ngitarin kita. Muterin kita di atas. Iya. Itu tuh monyetnya gede banget, tapi yang pasti nggak lebih gede dari sosok yang aku lihat semalamnya. Nah, udah gitu ketemu monyet gede, untungnya dia nggak ganggu karena kita pun nggak ganggu ya, nggak ganggu alamnya juga. Kita nggak ngotorin kok, meskipun kita pemula tapi kita tahu tata krama guys. Nggak mengotori, nggak ninggalin sampah kita bawa ke bawah lagi. Dan udah gitu kita turun, nyampe lah ke pos 3. Ke tenda Oh kita. iya guys, aku lupa. Pas malamnya aku sempet kena gejala hipotermia. Oh iya. Karena kedinginan itu kan Kedinginan. basah, celana basah. Sampai ngelindur, Iya, sampai ngigau ngigau. Manchester United. Bilang semua lagi pada diem. Iya. Dia bilang Manchester Manchester United. Padahal nggak suka loh, maksudnya bukan nggak suka, cuma bukan klub favorit. Iya. Ya, tapi nggak tahu tuh kenapa bisa terus kayak gitu, karena mungkin mulai ngelantur karena ikut tadi di malamnya, dan paginya udah aman sih. Nah udah kita nyampe pos 3 ya, Makan dulu. makan dulu. Kita juga turun, Mulai hujan lagi. mulai hujan lagi, pakai lagi jas hujan Pakai guys, jas hujan. dan jas hujannya itu bocor Bocor, jas hujan dan bocor. basah lagi. Karena kita juga kan tuh dari sampai pos 3 itu sekitar jam 2:30 lagi kan. Iya, 2:30. Setelah 2:30 itu kita kan baru turun dari pos 3 ke bawah. Wow. Ya, Jam seperti 3 biasa turun. jam 3 karena kan kita kemas Iya. dulu, terus kita makan dulu, apa dulu lah. Nah persiapan dulu lah istilah buat turun ke bawah. Kita turun jam 3 ya.
jam 3 turun. Heeh. Hujan, keadaan Hujan, keadaan hujan, licin. licin banget sampai Air kita dari glosor-glosor. Udah kayak glosoran aja kan itu, Iya. udah buluk banget pokoknya, baju nggak ada yang bersih, Sepatu jebol. sepatu jebol karena bukan sepatu khusus untuk Iya. daki, untuk hiking itu jebol lah, jadi udah nggak bisa dipakai dan kita akhirnya tanpa alas kaki. Beberapa orang sih masih pakai alas kaki karena mungkin beberapa orang juga pakai sepatu hiking. Ya kita glosoran aja gitu kan, kayak perosotan. Karena kalau misalnya kita berdiri itu kemungkinan untuk jatuh Jatuh ke belakang. itu gede banget, jadi mending kita tuh kayak jongkok gitu kan, jongkok langsung glosoran, jadi di bawahnya ada yang cihui-hui. cihuy. Di bawahnya itu ada yang nahan ya, Iya. biar nggak kebablasan gitu guys. Nah, itu juga tegang banget. Tapi seru itu. tapi seru daripada sebelumnya ya. Sebelumnya. Itu seru setelah kita tuh di tanjakan Ciwuyui itu udah hampir maghrib Maghrib. Hampir maghrib, sampai pos 1 itu kita tuh maghrib Iya. setelah azan banget kan. Setelah azan kita Nyampe dan di situ jajan dulu kan karena ada si warung si bapak siapa itu namanya lupa, dan kita ngucapin terima kasih banget karena bapak itu udah mau nampung kita. Iya. Di Mau musolanya, pulang, mau ya. pulang banget. Mau Si pulang bapaknya bilang, mending besok lagi aja. ya karena nggak aman kalau misalnya diterusin pulang ke bawah, karena jalannya juga kan memang buat ke bawah itu jauh banget, perlu tenaga yang dan stamina yang ya lumayan lah gitu. Iya. Setelah itu lagian kan kita juga belum tahu jalan kemana ya Pulangnya. Akhirnya kita mutusin karena si bapaknya cerita dan katanya ya mending kalau pengen aman sih besok. Akhirnya kita nginep di Musola si bapak di musola si bapaknya, belakangnya. dan untung bapaknya baik banget ngizinin kita untuk nginep di situ. Dan kebetulan ada temen aku juga yang sakit Iya. di situ, udah sakit mungkin karena stamina-nya terkuras, dia sakit. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep lagi semalam di musola itu. Musola. Dingin banget guys, emang anginnya itu di Cikuray aduh gede banget, dan kebetulan mungkin lagi musim hujan Iya. ya, jadi kayak gitu. Jadi buat kalian para pendaki, biar aman untuk pemula ya, biar aman sih kalau mau ngedaki lihat musim dulu Biar pastinya. Kalaupun musim hujan, kalian prepare-nya harus matang Iya. banget dari mulai semuanya, pokoknya sepatu, persediaan baju, makanan, Iya. semuanya itu harus prepare banget. Dan Kalau kalau bisa, bisa cari tahu dulu, searching, cari pengetahuan biar nggak bareng sama orang yang pernah ngedaki. ya, kalau bisa kayak gitu. Iya. Kalau nggak bisa mungkin bisa searching, jangan kayak kita gitu blank banget Seadanya. pengetahuan tentang daki, jadi asal aja gitu, dan akhirnya kan kayak gitu. Iya. Meskipun ya beruntungnya kita nggak ngalamin yang hal-hal yang nggak diinginkan. Alhamdulillah masih dilindungi. Ya untuk kalian jangan ditiru. Setelah itu kita turun kan, besoknya kita pulang. Oh, cerita yang di atas, yang tenda kita semalam kayak Oh, ada iya. es. Dan ternyata guys, sebelum kita pulang itu Mau beres-beres mau tenda. beres-beres tenda, kita ngelihat tenda kita itu udah di Udah penuh kayak apa, jatuhan tanah tanah merah. tapi bulat, tanah Tanah merah tapi tapi bulat kayak kelereng. guys, kayak kelereng, kayak di kepal Iya. gitu, terus dilempar-lempar. Nah di situ kita mikirnya, wah ini ada yang nggak beres nih, berarti yang ngelemparin semalam apa monyet gitu, monyet niat banget kan ngepal-ngepal tanah terus dilemparin ke tenda kita. Ternyata itu tuh bukan hujan es loh. Iya. Tanah merah. Nah, emang bukan lagi hujan es juga, Iya. lagi hujan Kan juga. udah reda hujan. Nah bukan ranting juga, ranting juga kan emang itu mah udah ada dari tadinya Iya. kan. Kok ini bisa Banyak. gitu, banyak banget gitu tanah merah. Bulat. Jadi kayak kita
aduh apa nih gitu kan, apa mikir juga, cuma karena ya udahlah. Nah itu kelupaan si tanah merah itu tuh dari mana asalnya gitu, kita juga nggak tahu guys. Yang pasti untung nggak taunya semalam gitu, taunya siangnya, dan ya udahlah kita pulang aja. Dan setelah pulang, kita kan pulang tuh ngobrol sama si bapak malamnya, pernah ada yang bilang si cewek itu ya banyak banget cerita banyak yang ada cerita. si bapak itu kebetulan ada udah yang- lama banget kan di sana. ada yang dari Purwakarta baru sampai pos 3 ngalamin sesuatu, pulang lagi. Ya pulang lagi, banyak nih sih yang Banyak pulang lagi pulang katanya. lagi. Tapi kita karena mungkin karena nggak tahu apa-apa juga, jadi ya udah putusin daki aja Daki ya. aja di sini. Nah setelah itu, setelah udah seminggu kemudian tuh setelah pendakian, kita ngumpul di kafe kan, kita nongkrong. Kafenya sih nggak Cerita. jauh-jauh amat ya, Hmm. di atas rumah. Nah udah gitu cerita-cerita, dan ternyata kejadian-kejadian itu juga beberapa orang tadi tuh ngalamin guys. Ngalamin, tapi Cuma enggak. emang nggak nggak diobrolin kayak kita juga Iya. kan, nggak diobrolin karena takut yang lain juga panik. Dikumpulin lah cerita-cerita yang ya yang mereka juga rasain. Ya itu sama semua. sama. Aku kira kan halusinasi, kalau halusinasi mungkin hanya 1-2 orang dan Iya. beda-beda. Tapi ini Ini tuh sama. hampir semua, dan semuanya Sama. Nah, ceritanya. Sampai sekarang pun kita nggak ngerti, cuma ya udahlah. Mau gimana lagi kan, udah kejadian. Ya kita jadiin pelajaran aja kalau Iya. misalkan untuk kedepannya itu harus kayak gimana kan, kita juga bisa jadi pelajaran untuk lebih baik lagi ke depan. Ada lagi? Mungkin itu aja guys, cerita pengalaman kita, pendakian pertama kita. Jadi untuk cerita-cerita selanjutnya tunggu aja, pantengin terus kisah kita selanjutnya di Kamis Malam Misteri. Bye bye.